Selamat pagi para pater dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita memasuki novena hari keempat, bermenung dalam sebuah huruf R yang memiliki arti dengan membentuk kata radix jese atau diserukan O radix jese, O pangkal isai, O tunggul isai. Berbicara tentang pangkal tentu bukan hal yang asing bagi kita. Kita sering menjumpainya dalam pengamatan yang ada di lingkungan sekitar. Pangkal merupakan permulaan atau bagian yang dianggap sebagai dasar, terutama tentang benda yang panjang seperti pohon, tongkat, ataupun tiang. Demikian tunggul yang dapat disebut juga sebagai pangkal, tetapi berbeda dengan pangkal. Sebab tunggul itu sendiri merupakan pangkal pohon yang masih tinggal tertanam di dalam tanah sehabis ditebang, pokok batang yang masih tertinggal sehabis dituai atau disabit. Biasanya pohon yang sehabis ditebang muncul tunas baru, dan tunas itu muncul karena adanya tunggul. Bacaan dari Nubuat Yesaya yang telah kita dengar menggambarkan Raja Damai yang akan datang. Sebuah tunas akan muncul dari tunggul Isai. Isai adalah ayah dari Raja Daud, dan pangkal Isai merujuk pada kelanjutan kerajaan Daud. Ketika Nabi Yesaya menulis tentang kedatangan seorang Raja Damai, kota Yerusalem telah mengalami kehancuran dan bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babilonia. Sepertinya tidak ada harapan lagi dalam pembuangan. Akan tetapi tunas yang tertanam di tanah tidaklah mati, melainkan akan tumbuh kembali, sebagaimana nubuat Yesaya yang melengkapi tentang gambaran Sang Mesias. Keturunan Daud sudah merosot, hanya tunggulnya yang tinggal dari pohon yang sebelumnya besar. Tetapi tunggul ini akan menghasilkan penguasa yang jauh lebih besar dari penguasa-penguasa sebelumnya. Tunggul Isai mengeluarkan tunas baru langsung dari anaknya yang kuat dan subur, sehingga tunas itu akan tumbuh menjadi taruk yang berbuah. Tunas dan taruk yang demikianlah yang menjadi harapan baru bagi bangsa Israel, yang menunjuk kepada seorang yang akan dilahirkan dari keturunan Isai. Di sini Allah menyatakan bahwa Mesias yang akan mendirikan kerajaan yang benar adalah keturunan yang dijanjikan dari keluarga Daud. Demikian menjadi kegenapan seperti yang diberitakan malaikat Gabriel kepada Maria. Allah akan memberikan kepadanya takhta Daud, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Semua bangsa akan bertekuk lutut di hadapannya. Secara adikudrati, Sang Mesias Juru Selamat akan diberi anugerah dari Roh Allah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Karenanya, dia akan menjalankan pemerintahan yang benar-benar adil. Saudara-saudara yang terkasih, suasana kerajaan mesianis yang digambarkan dalam nubuat Yesaya sungguh luar biasa, dan mungkin belum pernah terjadi di bumi sejak Adam jatuh dalam dosa. Keharmonisan, kenyamanan, kerukunan, serta kelimpahan berkat ada di sana. Hal tersebut mengingatkan kita pada suasana Taman Eden, tempat manusia yang pertama diciptakan Allah. Ini terwujud karena pemerintahan Kristus menghasilkan perubahan demikian dalam wilayah tabiat manusia, dan akhirnya mengubah seluruh ciptaan. Dalam pemerintahan mesianis, setiap orang akan bertekuk lutut. Hanya ada satu pemerintahan mesianis yang memungkinkan suasana damai ada di dalamnya. Situasi dan kondisi kerajaan mesianis yang digambarkan dalam Yesaya ini menunjukkan tidak adanya permusuhan, seperti serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat ular tedung,
dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Semua bahaya sama sekali dihapuskan. Dalam kerajaan mesianis, orang lemah tidak ditindas. Semua musuh akan dibinasakan dengan nafas mulutnya. Selain itu juga akan ada keharmonisan di antara makhluk ciptaan. Kutukan yang dinyatakan kepada manusia karena kejatuhan yang mempengaruhi seluruh ciptaan akan dibebaskan. Rasa permusuhan di antara makhluk akan berhenti. Manusia tidak perlu merasa takut kepada makhluk apapun. Seperti ikat pinggang menyatukan seluruh busana pemakainya pada tempat yang tepat. Demikian Allah menjadi kekuatan pemersatu dan tetap dalam pemerintahan Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, Raja Damai yang akan datang dinubuatkan oleh Yesaya merupakan pengharapan bagi orang Israel sebagai suatu Mesias yang ingin membebaskan mereka dari penderitaan dalam pembuangan. Mereka menanti dengan penuh pengharapan. Pengharapan menantikan eksistensi manusia seluruhnya, justru karena tidak berarti keterharapan manusia ke masa depan, tetapi merupakan cakrawala yang mencakup masa lalu, kini, dan depan, dan jauh ditentukan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah Israel baru yang mengimani Yesus Kristus sebagai Mesias yang datang membebaskan kita dari dosa perhambaan pada kejahatan. Kita memiliki pengharapan akan Mesias ini. Karena itu hidup yang benar adalah dasar kita untuk berharap. Pengharapan sebagai sikap berani melepaskan segala kuasa atas diri sendiri yang justru terlaksana di mana kuasa manusia secara definitif teratasi. Memiliki harapan untuk masa depan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang baik dalam diri kita, di mana harapan selalu langsung ditujukan kepada Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang yang berharap, dan itulah kekuatan dan harta yang paling berharga. Sebab bila hidup tanpa harapan itu berarti kemiskinan yang paling mengerikan bagi kita. Harapan inilah yang diungkapkan dalam masa Advent, masa penantian akan kedatangan Kristus. Harapan menjadi penggerak yang memotivasi kehidupan. Kita berharap karena ada cinta Tuhan. Sebab cinta itu dapat mengubah seluruh hidup kita. Cinta Tuhan menyatukan kita dari perbedaan yang majemuk. Cinta yang merangkul kita tanpa ada perselisihan. Cinta yang mendorong kita untuk terbuka dan berkomunikasi satu sama lain. Cinta yang menghadirkan sesama di samping kita untuk berjalan bersama demi mengarungi panggilan kita masing-masing dengan sukacita. Mari saudara-saudara, dalam masa Advent ini kita terus berharap dan berharap menantikan kelahiran Mesias yang membawa kedamaian dan keselamatan bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.